Pemirsa 5 BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya mengusulkan penyertaan modal negara tahun anggaran 2025 bernilai triliunan rupiah. Usulan dana PMN tersebut akan dialokasikan untuk pengerjaan beberapa proyek strategis nasional serta untuk menambah ekuitas perusahaan. Lima BUMN Karya mengusulkan penyertaan modal negara tahun anggaran 2025 bernilai triliunan rupiah. Adapun BUMN Karya yang meminta suntikan modal pada tahun depan diantaranya Hutama Karya senilai 13,86 triliun rupiah, Adikarya 2,96 triliun rupiah, Wijaya Karya 2 triliun rupiah, PT PP 1,56 triliun rupiah, dan Perum Perumna sebesar 1 triliun rupiah. Komisi 6 DPR menyebut pengajuan PMN 2025 untuk BUMN Karya merupakan tindak lanjut dari rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024 lalu. 69%. Jadi yaitu sebesar 30,4 triliun. Lalu untuk pengembangan usaha yaitu 27%, yaitu 11,8, dan restrukturisasi 4%, yaitu 2 triliun. Jadi porsi terbesar tetap penugasan. Nah, disinilah ya kita tetap mengharapkan untuk cadangan daripada investasi ini kita bisa mendapatkan maksimal, walaupun indikasi sepertinya angka yang kita usulkan dari Kemenkeu sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Usulan dana PMN yang bersumber dari APBN itu akan dialokasikan untuk pengerjaan beberapa proyek strategis nasional di sektor infrastruktur termasuk menambah ekuitas perusahaan. Sementara itu Komisi 6 DPR memastikan permintaan PMN masih dalam tahap pendalaman dan akan dibahas kembali bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan sebelum disepakati bersama pada pekan ini. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemberian modal negara untuk BUMN sempat menuai kritik dari Komisi 11 DPR RI di mana penyertaan modal negara disebut diberikan kepada perusahaan plat merah yang bermasalah dan terancam gulung tikar. Dan kemudian merespon hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir menepis isu penyertaan modal negara hanya diberikan kepada perusahaan plat merah yang sakit. Erick Thohir memastikan bahwa PMN juga digelontorkan karena penugasan pemerintah. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait PMN. Sementara itu terkait usulan PMN sebagai gambaran di tahun 2024 ini, sejumlah PMN telah disepakati oleh pemerintah dan DPR, di mana Kementerian Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sepakat memberikan penyertaan modal negara kepada 17 BUMN dengan total nilai 26,79 triliun rupiah. PMN ini diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai. PMN tunai diantaranya diberikan kepada PT Sarana Multigria Finansial sebesar 1,89 triliun rupiah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar 5 triliun rupiah, PT Kereta Api Indonesia sebesar 2 triliun rupiah, Indonesia Kereta Api sebesar 965 miliar rupiah, dan PT Hutama Karya sebesar 1 triliun rupiah. PT Pelayaran Nasional Indonesia mendapatkan 1,5 triliun rupiah dan kewajiban peminjaman pemerintah sebesar 635 miliar rupiah. Nah, kemudian pemirsa, untuk tahun 2025 sejumlah BUMN khususnya BUMN Karya ini kembali mengajukan PMN dan juga pengajuan terbesar datang dari Hutama Karya. Lantas seberapa besar usulan PMN tahun depan dan seperti apa alokasinya? Kita simak informasinya berikut ini. PT Hutama Karya Persero mengajukan penyertaan modal negara sebesar 13,86 triliun rupiah untuk tahun 2025. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan suntikan modal itu digunakan untuk pembangunan sejumlah ruas tol di Sumatera. PMN juga akan digunakan untuk perencanaan teknis bakal pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 3. Lebih rinci, PMN 13,86 triliun rupiah untuk Hutama Karya akan dialokasikan untuk ruas jalan tol Jambi Rengat sebesar 7,62 triliun rupiah.
lalu 5,84 triliun rupiah untuk Tol Rengat Junction Pekanbaru, sementara 400 miliar rupiah sisanya untuk perencanaan teknis bakal pembangunan CTTS tahap 3. Adapun secara keseluruhan kedua ruas tol ini terbentang sepanjang 375 km. Oleh karena itu Direktur Utama Hutama Karya mengatakan pihaknya membutuhkan PMN berkelanjutan untuk pembangunan kedua ruas tol yang ditargetkan bisa rampung pada 2030 tersebut. Tanpa PMN maka kebutuhan pendanaan akan dipenuhi dengan penambahan utang berbunga dan berdampak pada beban bunga yang ditanggung perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Heri Gunawan mengatakan pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan penyertaan modal negara kepada perusahaan-perusahaan BUMN. Ini karena tujuan utama pemberian PMN kepada BUMN antara lain untuk mendorong perekonomian nasional serta memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Namun sayangnya ia menilai PMN justru ini ditujukan untuk menambal kinerja BUMN yang buruk sehingga harus menelan kerugian yang dalam. Ia pun mengkritisi langkah pemerintah jika penyertaan modal negara digunakan untuk membayar utang. Selain itu ia juga mengkritisi anggapan bahwa PMN bisa berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Bahkan ia mencontohkan beberapa BUMN yang berkontribusi memberikan dividen terbesar justru adalah BUMN yang tak mendapatkan PMN. Seperti halnya Bank BUMN, Pertamina hingga Pupuk Indonesia. Nah, lebih lanjut pemirsa, pengamat menyebutkan bahwa PMN dalam penggunaan anggaran pemerintah ini sebenarnya merupakan investasi yang ditanamkan pada BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, tentu dengan tujuan penting antara lain mendukung program pemerintah, mendukung pembangunan nasional dan memberikan kemaslahatan bagi hajat hidup masyarakat. Nah, sementara itu pemirsa masih terkait PMN di mana usulan PMN juga diajukan oleh 3 BUMN karya yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Lantas seperti apa alokasi PMN dari 3 emiten BUMN karya tersebut? Berikut informasinya. 3 emiten BUMN karya meminta penyertaan modal negara untuk tahun anggaran 2025 senilai 5,65 triliun. Suntikan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan sejumlah proyek strategis nasional. Adapun ketiga emiten konstruksi plat merah yang mengusulkan PMN pada tahun depan terdiri dari Adikarya sebesar 2,09 triliun rupiah, Wijaya Karya sebesar 2 triliun rupiah, dan PTPP sebesar 1,56 triliun rupiah. Terkait usulan PMN, Direktur Utama Adikarya Entus Aswani Musa memaparkan PMN tambahan yang diusulkan diperuntukkan untuk mendukung 2 PSN yaitu Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo dan Tol Yogyakarta Bawen. Secara rinci 1,92 triliun rupiah untuk Tol Solo Yogyakarta dan 173 miliar rupiah untuk Tol Yogyakarta Bawen. Kemudian Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa PMN tambahan yang diusulkan sebesar 2 triliun rupiah menjadi bagian dari penyehatan dan penyelesaian sejumlah PSN yang berada dalam portofolio perseroan. Sementara Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan, usulan PMN sebesar 1,56 triliun rupiah didasarkan pada tingkat leveraging, perbaikan struktur rasio keuangan PTPP, dan fundraising yang tidak mudah bagi BUMN karya. Dari sisi penggunaan PMN ditujukan untuk mendukung proyek kawasan industri Grand Perbana di Subang dan Tol Yogyakarta Bawen. Selain Adikarya, Wijaya Karya, dan PTPP, BUMN karya non-emiten juga mengajukan suntikan PMN yakni Hutama Karya yang mengusulkan PMN 13,86 triliun rupiah untuk memenuhi ekuitas di beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera, diantaranya Jambi-Rengas sebesar 7,62 triliun rupiah, kemudian ruas Rengat Junction Pekanbaru sebesar 5,84 triliun rupiah, dan perencanaan teknis JTTS tahap 3 400 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Nah pemirsa, sejumlah pandangan disampaikan oleh analis dan juga pengamat pasar modal terkait usulan penyertaan modal negara yang diajukan oleh 3 emiten BUMN karya. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada ini mengatakan tambahan modal PMN
dapat meningkatkan exposure dari emiten BUMN karya untuk lebih banyak menggait pekerjaan ataupun pengerjaan proyek konstruksi dan memperbaiki cash flow mereka. Dan di semester 2 2024 diharapkan kinerja emiten BUMN karya dapat membaik. Hal ini bisa didorong dengan adanya carry over pekerjaan dari sebelumnya dan adanya perolehan kontrak baru pengerjaan proyek untuk menambah potensi pendapatan. Nah, selain dari usulan PMN, pemirsa, sentimen positif untuk emiten BUMN karya datang dari membaiknya nilai tukar rupiah dan masih adanya potensi perolehan proyek pembangunan dan maintenance pengerjaan proyek. Sementara itu, Head of Research Kiwom Sekuritas Soekarno Alatas melihat kinerja saham emiten BUMN karya saat ini tengah mengalami apresiasi. Prospek kinerja saham dan fundamental emiten BUMN karya di tengah usulan PMN ini diharapkan dapat berpeluang lebih baik di semester 2 dibandingkan kinerja saat ini. Adapun pemirsa, sentimen positif bisa datang dari penyelesaian proyek yang tepat waktu dan potensi penurunan suku bunga ke depannya. Yang jelas pemirsa, kita harapkan BUMN dapat berperan lebih maksimal tentunya dalam menentukan BUMN terbaik yang dapat mendapatkan pemberian PMN, karena tentunya hal ini ataupun penyertaan PMN ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi nasional kita dan untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan banyak masyarakat. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Nantikan informasi berikutnya, tetaplah bersama kami.